إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya di antara yang wajib diimani oleh seorang muslim adalah beriman dengan takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua takdir makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Sehingga dengan inilah seorang mukmin wajib beriman bahwa semua itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini, kataballahu khalaqa kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah, rawahu Muslim. Di mana di antara dalil yang menunjukkan bahwa semua takdir makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap makhluk wajib beriman dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Di mana Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menetapkan takdir-takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oleh karenanya seorang muslim meyakini bahwa tidak ada yang menetapkan takdir kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim wajib beriman bukan hanya dengan takdir yang baik yang Allah gariskan dalam hidupnya, maka begitu juga dengan takdir yang buruk seperti musibah-musibah yang menimpanya di dalam hidupnya. Maka setiap muslim juga beriman bahwa semua itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla yang wajib dia imani dan dia bersabar dengannya. Dan juga meyakini bahwa tidak ada musibah yang menimpa semua makhluk kecuali itu merupakan dengan seizin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua telah dicatat dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali semua itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala.
kecuali semua itu atas kehendak dan telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, merupakan takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana hendaknya seorang muslim menyikapi musibah yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi musibah. Sekalipun itu adalah keburukan yang ditimpakan oleh Rasulullah kepada hidupnya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillah ala kulli hal. Rawahu Ibnu Majah dengan sanad sahih. Di mana Aisyah menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau ini ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sebagaimana kita juga, di mana kita pastinya akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Aisyah mengatakan, Rasulullah apabila melihat atau mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan sesuatu yang dicintainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya amal-amal soleh ini menjadi sempurna. Maka begitu juga kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang tidak disukainya, sesuatu yang semua kita tidak menyukainya, apa itu musibah, keburukan yang menimpa kita, semua kita tidak menyukainya. Kalau bisa itu dijauhkan dari diri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah melihat musibah, melihat keburukan yang Allah tetapkan dalam hidup beliau, maka juga Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan Rasulullah berbaik sangka atas semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan Nabi ketika diberikan musibah oleh Allah? Rasulullah akan mengatakan, kata Aisyah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang Allah berikan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah hendaknya setiap kita mencontoh nabinya. Bagaimana setiap kita menyikapi musibah, menyikapi keburukan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Seharusnya seorang muslim berbaik sangka. Bahkan kalau perlu dia bergembira. Bergembira karena tidak ada satupun yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, sekalipun itu keburukan, kecuali semua itu akan mendatangkan banyak kebaikan buat seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ummul Ala radhiyallahu anha, di mana Ummul Ala pernah mengatakan, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, abshiri ya Ummul Ala, fa inna maradal muslim yudhhibullahu bi khatayahu kama tudhhibun nar khabathal dhahabi wal fiddah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ummul Ala, aku ini pernah dijenguk oleh Rasulullah. Pernah aku ini dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat aku sakit. Maka Rasulullah saat itu mengatakan kepadaku, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abshiri ya Ummul Ala. Bergembiralah engkau wahai Ummul Ala. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang dikunjungi beliau sedang sakit, Rasulullah tidak menyuruh dia bersedih. Tapi yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang diberikan musibah, Rasulullah mengatakan kepada Ummul Ala, abshiri, bergembira engkau wahai Ummul Ala. Kenapa jamaah? Kenapa Rasulullah menyuruh agar Ummul Ala bergembira, bersyukur atas musibah yang menimpanya? Maka Rasulullah mengatakan, fa inna maradal muslim, karena sungguhnya sakitnya seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan semua dosanya, kata Nabi. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita gembira jamaah di mana saat Allah berikan musibah yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan, ingin membersihkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
kabar gembira atas semua orang yang diberikan musibah. Kalau ada orang yang mengatakan, kok musibah saya begitu banyaknya? Kok banyak musibah dan begitu besarnya musibah menimpa dalam hidup saya? Padahal saya sudah berusaha beribadah kepada Allah. Padahal banyak orang di luar sana tidak pernah beribadah, tapi jarang ditimpakan musibah. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu melihat bagaimana Rasulullah mengabarkan kabar gembira kepada orang yang diberikan musibah. Di mana kaidahnya semakin besar musibah, kata Nabi, maka semakin besar itu pula Allah memberikan pahala atasnya. Dan semakin besar pula kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Tirmidzi hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhita falahu as-sakhat." Rawahu Tirmidzi dengan sanad sahih. Di mana Rasulullah mengatakan kabar gembira atas semua orang yang ditimpa musibah. Rasulullah mengatakan sesungguhnya besarnya pahala yang diberikan itu sebesar cobaan, sebesar musibah yang ditimpakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah, kata Nabi, apabila ingin mencintai suatu kaum, apabila ingin mencintai seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tandanya jamaah? Apa tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mencintai kita? Maka Rasulullah mengatakan ibtalahum, maka Allah akan datangkan cobaan, Allah akan datangkan musibah kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman radiya, maka barang siapa yang rela, kata Nabi, barang siapa yang dia ridho dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya, falahu ridha, maka baginya kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kata Nabi, waman sakhit, karena ada di antara orang-orang itu yang dia tidak terima dengan musibah yang Allah berikan, padahal itu ketetapan Allah yang pastinya akan berbuah dengan kebaikan. Maka Nabi mengatakan faman sakhita, dan barang siapa yang marah, yang tidak terima atas musibah yang ditimpakan Allah kepadanya, falahus sakhat, maka baginya pula kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata, innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita seorang muslim berbahagia, bergembira, dan berbaik sangka ketika Allah berikan kita keburukan, timpakan musibah dan sebagainya? Apakah itu banjir, penyakit, virus dan sebagainya? Maka bukan itu seorang muslim menyikapi musibah kecuali dengan bersabar, kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pahala yang besar yang Allah akan berikan kepada orang yang ditimpakan musibah. Bahkan sungguhnya orang yang diberikan musibah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menyiapkan ganti yang lebih baik dari musibah yang ditimpakan kepadanya. Sehingga musibah di antara sebab dan waktu yang mustajab, di mana seorang muslim agar dia saat itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma min muslimin tusibuhu musibah, fayaqulu ma amarahu Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allah fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha." Rawahu Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,
yaitu ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sungguhnya musibah ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita harus terima dan rela. Lalu kemudian Nabi menyuruh kita berdoa, menyuruh orang-orang yang ditimpa musibah agar dia berdoa, yang menunjukkan bahwa saat turunnya musibah adalah waktu yang mustajab, di mana seorang apabila berdoa kepada Allah maka doa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi pada saat musibah itu turun menimpa kita, maka Rasulullah ajarkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini ya Allah, dan berilah ganti yang jauh lebih baik dari musibah yang kau timpakan ini. Maka Nabi mengatakan, tidaklah seorang muslim ketika diberikan musibah lalu dia berdoa dengan doa ini, kata Nabi SAW, kecuali pasti Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan memberikan ganti yang jauh lebih baik dari musibah yang Allah timpakan kepadanya, kalau dia tentunya bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Atha bin Abi Rabbah, muridnya Abdullah bin Abbas, bagaimana musibah betul-betul menjadi sebab terbesar yang menyebabkan seorang itu akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Atha, ya Atha, ala urika mura'atan min ahli jannah. Maukah engkau wahai Atha, aku tunjukkan wanita penghuni surga? Maka Atha muridnya Abdullah bin Abbas mengatakan, iya. Siapa dia wahai Abdullah bin Abbas? Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti wa lakil jannah wa in syi'ti da'utu Allah ta'ala an yu'afiyaki. Qalat asbir wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala alla atakashaf. Rawahul Bukhari. Di mana Abdullah bin Abbas mengatakan wanita penghuni surga itu adalah wanita yang hitam yang pernah mendatangi Nabi SAW. Lalu kemudian dia menyebutkan keluhannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya aku punya penyakit ayan ya Rasulullah. Apabila kambuh penyakit itu maka akan tersingkap auratku ya Rasulullah. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku ini. Maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada wanita itu, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau bersabar atas musibah ini, kata Nabi, maka aku jamin bagimu surga. Wa in syi'ti, dan kalau engkau mau juga, kata Nabi, aku akan mendoakan kepada Allah. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Maka wanita ini kemudian mengatakan kepada Rasulullah, asbir ya Rasulullah. Kalau begitu aku bersabar ya Rasulullah. Namun tolong doakan ya Rasulullah, pada saat penyakit ini kambuh, tidak tersingkap auratku ya Rasulullah. Maka Rasul doakan ini, dan kemudian wanita ini menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi bermanfaat buat kita untuk lebih bersabar lagi menghadapi musibah-musibah yang Allah timpakan. Untuk semakin yakin bahwa tidak ada musibah yang akan menimpa kita kecuali semua itu telah dikehendaki oleh Allah. Kecuali semua itu telah menjadi catatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam takdir yang telah Allah gariskan dalam hidup kita. Yang hendaknya setiap kita berbaik sangka dan meyakini bahwasanya musibah yang menimpa kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan banyak kebaikan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat kita, dan mudah-mudahan kita betul-betul dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersabar, yang senantiasa diberikan keutamaan atas musibah yang menimpa kita di dunia kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
الألباب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة